Semua orang mengenal Arven Mahardika sebagai pewaris perusahaan terbesar yang tidak punya hati. Ia menolak semua wanita cantik pilihan keluarganya dan lebih memilih hidup sendirian dengan tatapan dingin yang membuat siapapun takut mendekat. Namun tidak ada yang menyangka seorang gadis desa penjual tahu bernama Lestari perlahan menghancurkan tembok hati pria arogan itu. Ketika cinta mereka mulai tumbuh, keluarga Mahardika justru melakukan sesuatu yang kejam dan memalukan di depan banyak orang. Dan malam itu, Arven akhirnya memilih melawan darah dagingnya sendiri demi seorang perempuan miskin yang dianggap tidak pantas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya hari ini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu like video ini supaya kami semakin semangat menghadirkan kisah drama Cina romantis dan penuh emosi setiap hari untuk kalian semua. Tulis juga di kolom komentar kalian menonton dari kota mana dan jam berapa saat menonton video ini. Semoga siapapun yang sedang menonton diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dipermudah segala impiannya. Sekarang siapkan camilan kalian, karena kisah cinta CEO dingin dan gadis penjual tahu ini dijamin bikin baper dan penasaran sampai akhir. Malam itu langit Jakarta dipenuhi hujan deras ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gedung pencakar langit milik Mahardika Corporation. Para pegawai yang baru pulang langsung menundukkan kepala saat melihat sosok tinggi keluar dari mobil dengan wajah dingin tanpa senyum sedikitpun. Arven Mahardika berjalan cepat melewati lobi dengan tatapan tajam yang membuat suasana mendadak sunyi. Tidak ada pegawai yang berani berbicara terlalu keras ketika pria itu berada di sekitar mereka. Bahkan suara langkah sepatu Arven terdengar lebih menakutkan dibanding suara petir di luar gedung. Besok jadwal makan malam keluarga sudah disiapkan, Tuan Arven. Ucap sekretarisnya bernama Dimas sambil berjalan gugup di belakangnya. Arven tidak langsung menjawab. Ia masuk ke dalam lift pribadi lalu menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca lift dengan mata kosong. Batalkan. Dimas langsung terdiam beberapa detik. Maaf, Tuan. Tetapi Nyonya Maharani bilang kali ini sangat penting karena keluarga Atmaja akan datang bersama putrinya. Arven menghela napas panjang lalu tersenyum sinis. Wanita lagi. Mereka berharap Tuan bisa segera menikah. Arven tertawa pelan tetapi terdengar dingin. Semua wanita yang mereka kenalkan selalu sama. Datang dengan senyum palsu lalu menghitung berapa banyak saham yang bisa mereka dapat setelah menikah denganku. Dimas tidak berani menjawab. Semua orang tahu Arven berubah sejak bertahun-tahun lalu setelah mantan kekasihnya meninggalkannya demi pria yang lebih kaya dan lebih berpengaruh. Sejak saat itu Arven tidak pernah lagi percaya pada cinta. Lift terbuka perlahan di lantai paling atas. Ruangan kerja Arven terlihat luas dan mewah tetapi terasa dingin tanpa kehidupan. Ia melepaskan jas mahalnya lalu duduk sambil memandang hujan dari balik kaca besar gedung. Ponselnya tiba-tiba berdering. Nama ibunya muncul di layar. Arven memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Ibu. Besok malam kamu harus datang. Suara ibunya terdengar tegas. Aku sibuk. Arven. Keluarga Atmaja memiliki jaringan bisnis besar di Singapura. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Arven tertawa kecil penuh ejekan. Jadi sekarang pernikahan cuma alat bisnis. Kamu pewaris keluarga Mahardika. Kamu tidak bisa hidup sesukamu. Arven menatap lampu kota yang mulai kabur terkena air hujan di kaca. Kalau begitu mungkin aku memang tidak cocok jadi bagian keluarga ini. Telepon langsung terputus. Ruangan kembali sunyi. Namun jauh di dalam hati Arven yang selama ini membeku. Sebenarnya ada rasa lelah yang tidak pernah bisa ia ceritakan kepada siapapun. Keesokan harinya Arven terpaksa menghadiri makan malam keluarga di mensah megah milik keluarga Mahardika yang berdiri di kawasan elit Jakarta Selatan. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit ruang makan sementara para pelayan sibuk menyiapkan hidangan mahal di meja panjang. Namun semua kemewahan itu terasa membosankan bagi Arven.
Ia duduk dengan wajah datar sambil memainkan gelas anggur di tangannya. Di hadapannya duduk seorang wanita cantik bernama Clarissa Atmaja yang terus mencoba mencari perhatian. "Aku dengar kamu baru membuka cabang perusahaan di Dubai," ucap Clarissa sambil tersenyum manis. "Hebat sekali." Arven menjawab singkat tanpa menatapnya. "Biasa saja." Clarissa tetap mencoba mendekat. "Papa bilang kalau dua keluarga kita bekerja sama, bisnis kita akan semakin kuat." Arven langsung tertawa kecil penuh sindiran. Jadi sekarang bahkan obrolan makan malam terdengar seperti rapat direksi. Suasana meja makan langsung terasa canggung. Ayah Arven menatap tajam putranya. "Jaga sikapmu." Namun Arven sudah muak. Ia berdiri tanpa permisi lalu berjalan keluar mensyah menuju halaman belakang. Hujan gerimis turun pelan malam itu. Arven mengusap wajahnya kasar sambil menghela napas panjang. Ia merasa sesak berada di rumah sendiri. Tidak lama kemudian Dimas datang menghampiri membawa payung. "Tuan, mobil sudah siap. Aku mau pergi sendiri." "Kemana?" Arven masuk ke mobil sport hitamnya tanpa menjawab. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari semua kepalsuan itu. Jalanan kota mulai sepi ketika mobilnya melaju menuju daerah pinggiran. Namun tiba-tiba mesin mobilnya bermasalah di tengah jalan desa yang gelap dan basah karena hujan. "Sial!" Arven turun dengan kesal lalu mencoba menghubungi seseorang tetapi sinyal telepon hilang. Di tengah suasana sepi itu, samar-samar terdengar suara roda gerobak kayu mendekat. Seorang gadis sederhana berjalan sambil mendorong gerobak tahu kecil di bawah payung lusuh. Gadis itu berhenti saat melihat Arven berdiri sendirian di pinggir jalan. "Mas, mobilnya rusak ya?" tanyanya lembut. Arven menatap gadis itu singkat. Wajahnya polos tanpa riasan mahal. Pakaiannya sederhana tetapi matanya terlihat hangat. "Tidak perlu bantuan." Gadis itu mengangguk santai. "Oh, kirain butuh bantuan." Ia kembali mendorong gerobaknya pergi begitu saja. Arven justru terdiam heran. Biasanya wanita langsung berubah heboh saat melihat mobil mewahnya. Namun gadis desa itu sama sekali tidak tertarik. Baru beberapa langkah berjalan, gadis itu kembali menoleh. "Mas sudah makan belum?" Arven tidak menjawab tetapi suara perutnya tiba-tiba berbunyi pelan. Gadis itu tertawa kecil. "Kalau belum, aku ada tahu hangat. Gratis saja." Dan malam itu tanpa Arven sadari, hidupnya mulai berubah sejak pertemuan sederhana di bawah hujan tersebut. Nama gadis desa itu adalah Lestari. Ia tinggal di rumah kecil sederhana bersama ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Malam itu Arven duduk di bangku kayu depan warung kecil milik Lestari sambil memakan tahu goreng hangat yang baru diangkat dari wajan. Hujan masih turun pelan sementara lampu warung yang redup membuat suasana terasa hangat. "Mas belum pernah makan tahu seperti ini ya?" tanya Lestari sambil tersenyum kecil. Arven menatap tahu di tangannya beberapa detik sebelum menjawab jujur. "Aku biasa makan di Hotel Bintang 5. Lestari langsung tertawa. "Berarti tahu aku kalah jauh." Anehnya Arven malah menggeleng pelan. "Justru lebih enak." Lestari terlihat kaget lalu tersenyum malu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arven merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa topeng dan tanpa kepentingan. Tidak lama kemudian seorang wanita tua keluar dari rumah sambil batuk pelan. "Tari, obat ibu sudah habis." Lestari langsung panik mencari dompet kecilnya. Wajahnya terlihat cemas saat menghitung uang receh hasil jualan hari itu. Arven diam memperhatikan semuanya. "Besok Tari belikan lagi ya, Bu." Ibunya hanya tersenyum lemah. Setelah wanita itu masuk kembali, Arven akhirnya bertanya pelan. "Kamu sendirian mengurus ibumu?" Lestari mengangguk sambil membereskan tahu. "Ayah sudah meninggal lama. Jadi aku harus kerja keras." "Capek?" Lestari tersenyum tipis. "Kalau aku capek lalu berhenti, ibu makan apa?" Jawaban sederhana itu membuat Arven terdiam cukup lama.
Di dunianya, semua orang sibuk mengejar uang dan kekuasaan. Namun gadis sederhana ini justru hidup demi orang lain. Tidak lama kemudian mobil bantuan akhirnya datang menjemput Arven. Sebelum pergi, Arven mengeluarkan sejumlah uang besar dari dompetnya lalu menyodorkannya pada Lestari. Namun gadis itu langsung mundur. Tidak usah. Arven mengernyit heran. Anggap saja bayaran makanan. Kebanyakan. Ambil saja. Lestari menggeleng keras. Aku memang miskin, Mas. Tapi aku tidak suka dikasihani. Kalimat itu membuat Arven membeku beberapa detik. Belum pernah ada orang yang menolak uangnya seperti itu. Lestari lalu tersenyum kecil sambil berkata pelan. Kalau memang suka tahunya, lain kali beli lagi saja. Setelah mengatakan itu, Lestari masuk ke dalam rumah kecilnya. Arven berdiri mematung di tengah hujan sambil menatap pintu rumah sederhana tersebut. Entah kenapa dadanya terasa aneh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang membuat hidupnya terasa tidak kosong lagi. Sejak malam itu Arven mulai sering memikirkan Lestari. Bahkan saat rapat penting perusahaan berlangsung, bayangan gadis desa itu terus muncul di pikirannya. Tuan Arven, panggil Dimas hati-hati saat melihat atasannya melamun di ruang rapat. HM. Investor dari Jepang sedang menunggu jawaban Anda. Arven baru sadar semua orang sedang menatapnya bingung. Ia langsung berdeham lalu melanjutkan rapat seperti biasa. Tetapi pikirannya tetap kacau. Malam harinya tanpa alasan jelas, Arven kembali mengemudi menuju desa tempat Lestari tinggal. Kali ini ia datang lebih sore. Dari kejauhan ia melihat Lestari sedang sibuk mengangkat ember besar sambil melayani pembeli tahu di warung kecilnya. Wajahnya berkeringat tetapi tetap tersenyum ramah pada semua orang. Mas Kota datang lagi, goda seorang ibu tetangga sambil tertawa kecil. Lestari langsung menoleh lalu tampak kaget melihat Arven berdiri di depan warung. Mas, mobil rusak lagi. Arven tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Tidak. Terus. Arven diam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Aku cuma ingin makan tahu. Lestari tertawa kecil sambil menggeleng. Aneh. Arven duduk di bangku kayu sambil memperhatikan Lestari bekerja. Ia melihat bagaimana gadis itu melayani pembeli dengan sabar meskipun beberapa pelanggan membayar terlambat. Bahkan ada anak kecil yang diberitahu gratis karena tidak punya uang. Kalau terus begitu, kamu rugi, kata Arven. Lestari tersenyum santai. Tidak semua hal harus dihitung untung rugi. Kalimat itu kembali membuat Arven terdiam. Semakin lama mengenal Lestari, semakin ia sadar gadis itu sangat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Saat malam mulai turun, listrik desa tiba-tiba padam. Beberapa warga panik sementara jalanan menjadi gelap gulita. Namun Lestari justru menyalakan lilin-lilin kecil di warungnya sambil tersenyum. Cahaya lilin membuat wajah sederhana gadis itu terlihat sangat hangat. Mas takut gelap? Tanyanya bercanda. Arven menatap Lestari cukup lama sebelum menjawab pelan. Tidak. Tetapi sebenarnya untuk pertama kalinya, Arven justru takut pada satu hal. Ia takut mulai jatuh cinta lagi. Hari-hari berikutnya berubah menjadi sesuatu yang aneh bagi Arven Mahardika. Pria yang dulu terkenal dingin dan tidak pernah peduli pada siapapun kini diam-diam selalu mencari waktu untuk pergi ke desa kecil tempat Lestari tinggal. Bahkan Dimas mulai curiga karena atasannya yang biasanya pulang larut malam sekarang justru sering menghilang setelah jam kerja selesai. Tuan akhir-akhir ini sering keluar kota sendiri, ucap Dimas saat menemani Arven di parkiran kantor. Ada proyek baru. Arven langsung menjawab singkat. Bukan urusanmu. Namun Dimas justru tersenyum kecil karena untuk pertama kalinya ia melihat atasannya terlihat lebih hidup. Sore itu Arven kembali datang ke warung tahu milik Lestari. Ia melihat gadis itu sedang kesulitan mengangkat karung kedelai yang cukup berat. Tanpa banyak bicara Arven langsung mengambil karung tersebut dari tangan Lestari. Gadis itu terlihat kaget. Mas jangan, nanti bajunya kotor.
Aku masih punya baju lain. Lestari tertawa kecil mendengar jawaban dingin itu. Mas ini sebenarnya orang kaya atau supir truk? Arven menatapnya datar. Kalau aku bilang aku orang kaya, kamu bakal berubah. Lestari langsung menggeleng santai. Memangnya kenapa kalau kaya? Yang makan nasi bukan cuma orang miskin. Jawaban itu membuat Arven tertawa pelan. Mereka lalu duduk di depan warung sambil menikmati teh hangat buatan Lestari. Angin sore bertiup lembut sementara suasana desa terasa damai. Aku penasaran, ucap Lestari pelan. Kenapa wajah Mas selalu kelihatan sedih? Pertanyaan itu membuat Arven terdiam cukup lama. Tidak pernah ada orang yang bertanya seperti itu padanya. Semua orang biasanya hanya takut atau ingin mengambil keuntungan darinya. Karena aku pernah percaya pada orang yang salah, jawab Arven akhirnya. Lestari memandangnya lembut. Semua orang pernah salah percaya. Tidak semua orang kehilangan dirinya setelah itu. Lestari tersenyum tipis. Kalau begitu Mas jangan hidup di masa lalu terus. Kalimat sederhana itu menghantam hati Arven lebih keras daripada nasihat mahal siapapun. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai pewaris keluarga Mahardika, melainkan hanya seorang pria yang terluka. Dan tanpa Arven sadari, sejak sore itu hatinya mulai benar-benar jatuh pada gadis desa sederhana tersebut. Hubungan Arven dan Lestari semakin dekat dari hari ke hari. Kini Arven hampir setiap malam datang ke desa hanya untuk melihat senyum gadis itu meskipun sebentar. Ia mulai membantu Lestari diam-diam, seperti memperbaiki atap rumah yang bocor atau mengirim dokter terbaik untuk ibunya tanpa menyebut namanya. Namun Lestari bukan perempuan bodoh. Suatu malam ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini terasa janggal. Mas sebenarnya kerja apa? Tanyanya sambil menatap Arven serius. Mereka sedang duduk di tepi sungai kecil dekat desa sambil menikmati jagung bakar. Arven terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Aku kerja di perusahaan. Perusahaan apa? Banyak. Lestari langsung menyipitkan mata curiga. Jawaban Mas aneh. Belum sempat Arven menjawab, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh dari mereka. Dimas turun dengan wajah panik. Tuan Arven, rapat direksi dipercepat malam ini. Lestari langsung membeku mendengar nama itu. Arven. Dimas baru sadar ada Lestari di sana. Wajahnya langsung pucat. Maaf, saya tidak sengaja. Lestari menatap Arven perlahan. Jadi, kamu Arven Mahardika. Suasana mendadak sunyi. Gadis itu terlihat syok karena nama Arven Mahardika sangat terkenal bahkan sampai ke desa kecil mereka. Semua orang tahu ia adalah pewaris konglomerat besar yang hidup di dunia berbeda dari rakyat biasa. Kenapa kamu bohong? Suara Lestari mulai bergetar. Arven mencoba mendekat. Aku cuma tidak ingin kamu melihatku karena uang. Tapi kamu tetap menyembunyikan semuanya. Lestari berdiri lalu mundur perlahan. Aku tidak suka dibohongi. Arven jarang merasa takut dalam hidupnya. Tetapi malam itu ia benar-benar takut kehilangan seseorang. Tari dengar dulu. Namun Lestari sudah pergi meninggalkan tempat itu dengan mata berkaca-kaca. Arven hanya bisa berdiri diam sambil mengepalkan tangan frustrasi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, uang dan kekuasaan tidak bisa membantunya memperbaiki keadaan. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, Lestari menghindari Arven sepenuhnya. Setiap kali Arven datang ke warung tahu, gadis itu selalu mencari alasan untuk masuk rumah atau pura-pura sibuk melayani pembeli lain. Hati Arven terasa kacau. Ia bahkan menjadi lebih dingin di kantor sampai para pegawai takut mendekatinya lagi. Tuan belum makan sejak pagi, ucap Dimas khawatir. Keluar. Dimas langsung diam dan pergi. Malam itu Arven kembali datang ke desa meskipun hujan turun deras. Ia melihat warung tahu Lestari sudah hampir tutup. Gadis itu sedang membereskan kursi ketika melihat Arven berdiri di depan warung dengan pakaian basah kuyup. Pulanglah,
ucap Lestari tanpa menatapnya. Aku tidak akan pergi sebelum kamu mau dengar penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Arven mendekat perlahan. Aku memang salah karena tidak jujur. Lestari akhirnya menatapnya dengan mata merah. Kamu tahu rasanya jadi orang miskin yang selalu dipandang rendah. Arven terdiam. Aku takut semua perhatian kamu cuma rasa kasihan. Kalimat itu membuat Arven langsung menggeleng keras. Aku tidak pernah mengasihanimu. Lalu kenapa seorang pria seperti kamu bisa datang ke tempat seperti ini? Arven menatap Lestari dalam-dalam. Karena cuma di sini aku merasa tenang. Suasana langsung sunyi beberapa detik. Hujan masih turun pelan di sekitar mereka. Di dekatmu aku tidak perlu jadi Arven Mahardika, lanjutnya pelan. Aku bisa jadi diriku sendiri. Mata Lestari mulai berkaca-kaca. Ia bisa melihat ketulusan di mata pria itu. Tidak lama kemudian ibunya keluar dari rumah sambil batuk pelan. Nak, suruh tamunya masuk. Kasihan kehujanan. Lestari langsung panik. Ibu jangan keluar dulu. Namun ibunya justru tersenyum hangat pada Arven. Kalau dia rela datang sejauh ini hanya untuk meminta maaf, berarti dia sungguh-sungguh. Malam itu untuk pertama kalinya Arven makan malam sederhana bersama Lestari dan ibunya di rumah kecil mereka. Dan tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam mengambil foto kebersamaan itu dari kejauhan. Foto-foto Arven bersama Lestari mulai tersebar luas di media sosial beberapa hari kemudian. Judul berita langsung bermunculan di mana-mana. CEO Mahardika Corporation jatuh cinta pada penjual tahu desa. Calon menantu keluarga konglomerat berasal dari kampung kumuh. Dalam waktu singkat nama Lestari menjadi bahan pembicaraan publik. Para wartawan mulai berdatangan ke desa. Tetangga yang dulu baik mendadak berubah suka bergosip. Pantas saja hidupnya mulai enak. Ternyata dapat pria kaya. Lestari mulai merasa tertekan. Namun yang lebih buruk adalah reaksi keluarga Mahardika. Di mensyahn keluarga, ayah Arven membanting koran di meja dengan marah besar. Perempuan ini mempermalukan keluarga kita. Ibunya juga terlihat jijik. Wanita miskin seperti itu jelas hanya mengincar harta. Arven menatap kedua orang tuanya tanpa takut sedikitpun. Kalian bahkan belum mengenalnya. Kami tidak perlu mengenalnya untuk tahu dia tidak pantas. Arven mengepalkan tangan kuat-kuat. Dia lebih tulus dibanding semua wanita yang pernah kalian kenalkan. Ayahnya langsung berdiri marah. Kamu dibutakan cinta. Namun Arven tidak peduli lagi. Ia memilih pergi dari mensyahn malam itu juga. Sementara itu di desa, keadaan Lestari semakin buruk. Warung tahunya tiba-tiba didatangi petugas yang mengaku menerima laporan pelanggaran izin usaha. Bahkan beberapa pelanggan mulai berhenti datang karena takut ikut terseret gosip. Ini pasti ulah keluargamu, ucap Lestari pelan saat Arven datang malam itu. Wajah gadis itu terlihat lelah. Arven menatap warung yang mulai sepi dengan rasa bersalah besar. Maaf karena hidupku membuatmu menderita. Lestari menggeleng pelan. Aku cuma takut ibuku ikut kena dampaknya. Arven menggenggam tangan Lestari erat. Aku janji akan melindungimu. Namun jauh di dalam hati, Arven tahu keluarganya tidak akan berhenti semudah itu. Dan benar saja, badai yang lebih besar sedang menunggu mereka. Beberapa hari kemudian keluarga Mahardika mengadakan pesta amal besar yang dihadiri pengusaha, pejabat, dan media terkenal. Namun di balik acara mewah itu, sebenarnya ada rencana kejam yang sudah disiapkan untuk menghancurkan Lestari. Arven awalnya tidak mengetahui apapun sampai Dimas diam-diam memberitahunya. Tuan, saya dengar Nyonya Maharani sengaja mengundang Nona Lestari malam ini. Arven langsung merasa tidak tenang. Sementara itu di desa, seorang wanita datang membawa gaun putih mahal dan undangan pesta untuk Lestari. Nyonya Mahardika ingin bertemu baik-baik, ucap wanita itu ramah. Lestari sempat ragu, tetapi akhirnya datang karena tidak ingin terus dianggap pengecut.
Malam itu ballroom hotel terlihat sangat mewah dengan lampu kristal dan musik klasik. Semua tamu memakai pakaian mahal. Saat Lestari masuk dengan gaun sederhana, banyak orang langsung memandang rendah padanya. Bisikan sinis mulai terdengar di mana-mana. Itu penjual tahu itu. Berani juga datang ke sini. Lestari mencoba bertahan meskipun tangannya mulai gemetar. Tiba-tiba Ibu Arven naik ke panggung sambil tersenyum dingin. Malam ini saya ingin memperkenalkan seseorang. Semua mata langsung tertuju pada Lestari. Perempuan ini berhasil mendekati putra saya dengan berpura-pura polos dan miskin. Ruangan langsung ramai. Lestari membeku. Seorang wanita sosialita ikut tertawa mengejek. Modal wajah lugu ternyata bisa dapat miliarder juga. Beberapa tamu mulai tertawa kecil. Mata Lestari mulai berkaca-kaca menahan malu. Namun penghinaan belum berhenti. Ibu Arven kemudian melempar setumpuk uang ke depan kaki Lestari. Ambil ini lalu tinggalkan anak saya. Semua orang terdiam syok melihat kejadian itu. Tangan Lestari bergetar hebat. Air matanya akhirnya jatuh. Tepat saat suasana semakin kacau, pintu ballroom terbuka keras. Arven datang dengan tatapan penuh amarah yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Seluruh ballroom langsung sunyi saat Arven berjalan masuk dengan wajah dingin penuh kemarahan. Tatapannya tertuju pada uang yang berserakan di lantai dekat kaki Lestari yang sedang menangis menahan malu. Siapa yang melakukan ini? Suaranya rendah tetapi membuat semua orang merinding. Ibu Arven maju tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ibu hanya menunjukkan kenyataan pada perempuan itu. Arven menatap ibunya beberapa detik dengan rahang menegang. Kenyataan. Ia lalu berjalan mendekati Lestari dan berlutut perlahan di depannya. Semua tamu langsung terkejut melihat pewaris Mahardika Corporation melakukan hal seperti itu. Dengan lembut Arven menghapus air mata di pipi Lestari. Maaf karena aku terlambat. Lestari hanya menunduk sambil menangis pelan. Arven kemudian berdiri dan menatap seluruh tamu di ruangan itu. Kalian semua merasa hebat karena punya uang. Suasana semakin tegang. Tetapi tidak satu pun dari kalian punya hati sebesar perempuan ini. Ayahnya langsung membentak marah. Arven cukup. Namun Arven tidak peduli lagi. Saat kalian sibuk mencari pasangan demi bisnis, cuma Lestari yang peduli padaku sebagai manusia. Ibunya tertawa sinis. Dia hanya gadis miskin. Arven langsung menjawab tegas. Ya, dia memang miskin harta. Tetapi dia jauh lebih kaya hati dibanding keluarga ini. Semua tamu langsung terdiam. Untuk pertama kalinya Arven melawan keluarganya sendiri di depan publik. Setelah itu Arven mengambil mikrofon dari meja panggung lalu berkata lantang. Mulai malam ini aku mundur dari semua urusan keluarga Mahardika. Semua orang langsung heboh. Bahkan ayahnya terlihat syok. Kamu gila. Arven menatap Lestari dengan lembut lalu tersenyum kecil. Kalau harus kehilangan semuanya demi mempertahankan perempuan yang aku cintai, aku rela. Setelah itu Arven mengeluarkan sebuah cincin kecil dari sakunya lalu berlutut sekali lagi di depan Lestari. Tari, mungkin aku bukan pria sempurna. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tahu apa arti pulang ketika bersamamu. Air mata Lestari terus jatuh. Maukah kamu menikah denganku? Seluruh ballroom kembali sunyi menunggu jawaban gadis desa itu. Dengan tangan gemetar dan mata penuh haru, Lestari akhirnya mengangguk pelan. Arven langsung memeluknya erat di depan semua orang. Dan malam itu seluruh dunia akhirnya melihat bahwa cinta tulus seorang gadis sederhana mampu mengubah hati pria paling dingin menjadi manusia yang benar-benar hidup kembali.